Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fungsi manajemen oleh dosen pengampu Mem Apriliani Dia Kartikasari MPD. Sebelum kami memulai presentasi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Putri Sriwahyuni dengan NIM 21202017 dan yang kedua ada Rahmatul Laila Dia dengan NIM 21202018. Pembahasan kelompok kami kali ini meliputi yang pertama definisi manajemen, yang kedua fungsi manajemen menurut ahli, yang ketiga ada 4 fungsi manajemen secara umum. Yang pertama, definisi manajemen. Apa sih sebenarnya manajemen itu? Manajemen berasal dari bahasa Prancis, yaitu manajemen yang berarti seni untuk mengelola dan mengatur. Secara universal, manajemen diartikan sebagai proses kerjasama antar individu dan kelompok yang bertanggung jawab atas tujuan ekonomi melalui prinsip operasi perusahaan. Kemudian, fungsi manajemen menurut ahli. Yang pertama, menurut Giorgio Roberteri, beliau adalah salah satu tokoh yang dijuluki sebagai pelopor istilah fungsi manajemen. Di dalam bukunya, beliau mengatakan bahwa fungsi manajemen yaitu berupa perencanaan, perorganisasian, pergerakan, serta pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut beliau, seluruh tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai target dan tujuan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang kedua, menurut Ricky W. Griffin, beliau mendefinisikan fungsi manajemen bagian dari proses perencanaan, organisasi, koordinasi, serta pengendalian sumber daya supaya tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, menurut Lawrence Apley, beliau mengatakan bahwa fungsi manajemen adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang untuk bisa mempengaruhi dan menggerakkan sekitarnya agar mau menyelesaikan sesuatu. 4 fungsi manajemen. Yang pertama, planning. Planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah bagaimana menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Maka dalam fungsi planning ini menjadi langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas suatu perusahaan ke depannya. Syarat fungsi planning, yang pertama, adanya tujuan yang jelas, yang kedua, bersifat sederhana, yang ketiga, fleksibel, serta mengikuti perkembangan yang ada. Kemudian, manfaat fungsi planning, yang pertama, memudahkan proses pengawasan, yang kedua, menjadi acuan dan panduan dasar jalannya kegiatan, yang ketiga, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi, serta jalannya tugas dan kegiatan akan lebih terorganisir di setiap sektornya. Yang kedua, organizing atau proses perorganisasian. Fungsi ini dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, orang maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Di dalam fungsi ini terdapat unsur-unsur organizing. Yang pertama, kegiatan yang diorganisir dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan. Yang kedua, adanya implementasi dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengarahan sekelompok individu untuk saling bekerja sama. Selain itu, terdapat manfaat dari fungsi ini. Yang pertama, tugas dijalankan dengan spesialisasi masing-masing. Yang kedua, adanya transparansi pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, pembagian tugas dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan. 3. Acting and writing. Acting and directing atau fungsi pengarahan merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kinerja yang dinamis. Untuk mewujudkannya, berikut beberapa kegiatan yang bisa dilakukan fungsi pengarahan. 1. Bimbingan serta pemberian motivasi terhadap tenaga kerja. 2. Sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan dengan jelas. 3. Penjelasan tugas pekerjaan secara rutin.
4. Controlling. Fungsi controlling juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Melalui fungsi controlling, evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang dibutuhkan. Untuk merealisasikan fungsi controlling dengan efektif, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Scheduling, penetapan waktu pengawasan sesuai dengan semestinya. Routing, penentuan cara pengawasan yang diinginkan. Follow up, pencarian solusi atas sebuah masalah. Dispensing, suatu perintah pekerjaan yang digunakan sebagai pengawasan.